pada pagi ini semangatnya sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, mari kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berlancar baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang bisa pimpin kita masuk dalam doa? Oke, silakan di depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Semoga Tuhan yang di surga diberi semua namamu, kita kerjaanmu, diberikan namamu, diberikan kerja. Berikan pada hari ini, mengatakan sepertinya, dan semua akan seorang kami, seperti kami yang mengucapkan misalkan kami. Dan jangan meninggalkan ke dalam pencobaan, untuk lepaskan kami dari bala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan keseharian kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk di belakang, Nak. Jadi, Ibu Guru akan mengabsen kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada ya, semuanya hadir. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu. Oke. Nah, sekarang untuk mengenal pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam rangka memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, maka kita menyanyikan lagu kebangsaan. Siapa yang bisa pimpin kita masuk di sini? Oke. Silakan dia. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk di belakangnya. Nah, sekarang anak-anak ke belakang untuk membaca ya. Ambil buku di belakang, sekarang membaca. Nah, sekarang maju, Nak, maju.
Sudah? Sudah. Oke, jadi sudah membaca ya. Kalau kelompok di visual tadi membaca apa ya? Oke, membaca gambar. Jadi kelompok bilistik membaca apa? Oke, membaca cerpen. Jadi dengan meneliti gambar, membaca cerpen, besok lagi akan meneliti lagi gambar yang lain supaya wawasan anak-anak itu semakin bertambah, wawasan semakin luas. Sama juga di sini tadi membaca cerpen. Jadi nanti itu ketika besoknya lagi cerpen lain lagi yang dibaca, maka pemahaman anak-anak itu akan semakin bertambah, semakin luas wawasannya. Ya. Nah, sekarang ibu guru mau tanya yang kelompok ini dulu ya. Ketika berangkat di rumah menuju ke sekolah, tumbuhan apa yang dilihat di sekitarnya? Pohon jambu. Oke, jadi melihat tumbuhan pohon Jambu. Bagian tumbuhan pohon jambu, apanya yang dimanfaatkan oleh manusia? Buahnya. Oke, jadi buahnya. Oke, semangat sekali. Jadi yang biasanya dimanfaatkan manusia jambu itu adalah buahnya. Sering diapakan itu manusia buahnya? Jus buah. Oke, jadi sering membuat jus buah. Selain dibuat jus buah, biasa juga apa? Oke, biasa juga langsung dimakan ya. Sudah dipetik langsung dimakan. Oke. Kalau yang di sini, kelompok di sini, ketika berangkat di rumah menuju ke sekolah, apa yang anak-anak lihat di sekitar? Pohon jeruk. Jeruk apa ya? Jeruk manis. Oke, jeruk manis. Nah, di bagian tumbuhan jeruk manis, manusia sering memanfaatkan itu bagian apanya? Buahnya. Oke, buahnya. Diapakan itu buahnya? Jus. Buat jus. Oke, jadi di dalam kelas ini semuanya suka jus ya? Oke, jadi tumbuhan itu memiliki berapa bagian kira-kira? 5. Oke, memiliki 5 bagian. Siapa yang bisa sebutkan? Oke, Berlani. Yang pertama, Akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Yang kelima, buah. oke, tepuk tangan semua dulu. Jadi di dalam tumbuhan itu memiliki 5 bagian. Nah, ibu guru, siapa yang tahu apa yang di bawah ini ibu guru? Tumbuhan apa kira-kira? Iya, jadi ini adalah tumbuhan cabai. Nah, di tumbuhan cabai ini bagian apanya yang sering dimanfaatkan oleh manusia? Buahnya. Oke, buahnya. Diapakan kira-kira itu buahnya? Jadi pisau. Biasanya dijadikan sambal. Jadi kalau kita makan sering mencari-cari, ada sambal enggak? Ada sambal enggak? Ya? Biasa ada yang namanya seperti itu? Ada. Oke, jadi di bagian tumbuhan ini katanya anak-anak mengatakan tadi bahwa ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah akar, apalagi Batang. Daun. Bunga.
Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dengan tepat. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan, memutarkan video tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu Guru sampaikan bahwa ketika melihat video yang ditampilkan di layar, maka anak-anak akan menulis bagian yang penting-pentingnya. Oke? Oke. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun pusat manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah?
Gua berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, telur juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video Iya. Jadi anak-anak sudah mendengarkan video tentang apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang bagian tumbuhan-tumbuhan tadi? Saya Oke, silakan berlani. ada berapa bagian-bagian tumbuhan? Oke, dijelaskan ada berapa bagian-bagian tumbuhan. Ada yang lain? Oke, berlani. Apa pertanyaannya, Nak? Pada waktu kapan daun berfotosintesis? Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Ada waktu kapan daun berfotosintesis? Ada yang lain? Ya, masih ada? Oke, Rafael. Jelaskan di manakah akar mendapatkan makanan. Oke, jadi jelaskan di manakah akar mendapatkan makanan. Jadi, oke, kita jawab satu persatu ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah di manakah? Ada berapa bagian-bagian tumbuhan? Iya, jadi di pertanyaan adalah ada berapa bagian-bagian tumbuhan. Jadi dituliskan di atas bahwa bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama adalah Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Iya. Sekarang apa fungsi dari akar? Kita lihat yang pertama, apa definisi akar? Siapa yang bisa jawab apa definisi akar? Oke, silakan berlani, Nak. Jawab. Untuk menyerap air dalam tanah dan membentuk tumbuhan agar tidak kotor. Iya, jadi fungsinya akar adalah untuk menyerap air dari dalam tanah dan menopang tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Nah, pada poin yang kedua itu adalah apa? Ya, pada poin yang kedua adalah batang. Ya, jadi siapa yang masih ingat apa definisi batang setelah mendengarkan video tadi? Siapa yang bisa jawab apa definisi batang? Saya Oke, silakan, Nak. mengangkat makanan dari akar dan tempat tumbuhnya bunga dan buah. Oke, jadi fungsi batang, definisi batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Itu adalah batang. Nah, siapa yang tahu apa fungsi batang? Siapa yang bisa sebutkan apa fungsi batang? Oke, Firlani. Mengangkat makanan dari akar dan tempat tumbuhnya bunga dan buah. Iya, jadi fungsinya batang adalah mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, ya, atau mengangkat makanan dari akar, itu, ya. Sekarang poin yang ketiga adalah apa? Daun. Poin bagian tumbuhan. Poin yang ketiga adalah daun. Iya. Siapa yang masih ingat apa definisi dari daun?
Ada Oke, yang ini lagi ya nak, karena sudah. Apa tadi? menentukan fotosintesis. Iya, jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi bahwa daun itu melakukan fotosintesis. Nah, pada waktu kapan daun itu melakukan pada waktu kapan daun itu berfotosintesis? Siang. Yaitu pada siang hari. Ya, ketika sinar cahaya matahari sudah mulai memancarkan, maka disitulah terjadilah fotosintesis. Ya, oke. Nah, daun ini terbagi atas berapa jenis? Siapa yang bisa jawab? Oh, Rafael dulu. Oke, terbagi atas berapa ini jenis daun? 4. Oke, yang pertama. Pertama daun birik, daun melengkung, daun jari, daun sedana. Oke, jadi ada 4 jenis daun. Yang pertama daun mirip, yang kedua melengkung, yang ketiga jari, dan yang keempat sejajar. Nah, pada poin berikutnya adalah sudah daun apa? Bunga. Bunga. Siapa yang masih ingat apa itu bunga? Berkembang biak kesimpulan. Oke, jadi buah itu adalah organ reproduksi pada tumbuhan atau tempat berkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, apa kira-kira fungsinya? Siapa yang bisa jawab? Apa fungsi bunga? Siapa yang bisa? Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Ya, oke, silakan. Jawab apa? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Iya, tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Nah, bunga sekarang yang bagian tumbuhan yang terakhir adalah apa? Buah. Nah, siapa yang masih ingat apa definisi dari buah? Saya. Ya, oke. Siapa lagi di sini, Nak? Di sini lagi? Stephen. Apa definisi buah, Nak? Melindungi biji di dalamnya. Oke, jadi definisi buah adalah apa? Hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Ya. Jadi, saya ulangi, definisi buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Itu ya definisinya. Nah, sekarang ada yang tahu apa fungsinya? Oke, Rafael dulu ya. Dan tadi sudah beberapa kali, sekarang tanya lagi. Rafael coba, apa fungsi dari buah? Menyimpan cadangan makanan yang dilindungi biji dalamnya. Oke, jadi fungsinya buah adalah menyimpan cadangan makanan, melindungi biji di dalamnya. Oke. Oke, jadi sekarang Ibu Guru akan memutarkan video lagu tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya.
Masih ada semangat? Mari. Jadi itu adalah lagu nyanyian tumbuhan. Nah sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas kelompok. Jadi di sini kelompok kinestetik. Nah di sini kelompok visual. Ya. Sekarang cari sesuaikan dengan posisinya. Sudah? Jadi perhatikan ya. Yang mana kelompok visual? Oke. Jadi kelompok visual ini nanti tugasnya adalah warnailah gambar tumbuhan berikut. Berikan nama setiap bagian yang ditunjuk dan jelaskan fungsi dari masing-masing batang. Jadi misalnya ini nomor 1 itu apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Garis panah nomor 4 apa? Garis panah nomor 5 itu apa? Ya, ditulis dan diwarnai. Sudah ditulis, lalu ditulis di bawahnya fungsinya apa. Bisa? Bisa. Oke. Ini kelompok visual. Ya, kerjakan dalam bentuk kelompok ya, bekerja sama, bergotong royong. Sekarang kelompok kinestetik yaitu amatilah tumbuhan berikut, berilah nama bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi diamati gambar ini. Lalu poin 1 itu apa? Ya, tanda panah poin 1 itu apa? Tanda poin kedua itu menunjukkan bagian tumbuhan apa? Tanda poin ketiga bagian tumbuhan ditunjukkan itu apa? Ya, tanda poin keempat ditunjukkan tumbuhan itu apa? Dan di sini ditunjukkan apa? Bagian tumbuhan itu apa? Ya, lalu dituliskan di bawah fungsinya.
Bisa? Oke. Ketua kelompok menuliskan namanya masing-masing dan ditulis di situ siapa ketua kelompoknya. Yang di kelompok visual, Ibu Guru akan memberikan kartu. Ibu Guru akan memberikan kartu, baru ditulis apa nomor 1 ini, tanda panah ini mengarah ke mana, itu apa, bagian tumbuhan apa, lalu ditulis fungsinya di bawah. Sesudah itu ditempelkan di mana yang cocoknya. Bisa dimengerti? Oke, jadi kerjasama. Ditulis namanya nanti di sini. Semua tuh di situ. Kalau misalnya di sini ada bulan satu orang satu yang menjawab. Sudah? Jam yang di bawah kan mungkin fungsi apa? Iya. Dibersihin nanti akan dibersihkan. Iya, betul. Yang di sana akan Ibu Guru berikan warna ya. Jadi warna ini karena kalau hijau warna apa?
pelan-pelan saja, masih ada waktunya ya. Ya, jadi tulis siapa ketua kelompoknya, baru anggotanya dibawa di kursi juga.
Nah, oke, sudah? Oke, jadi kalau sudah LKPD-nya itu dikumpul ya. Tugas LKPD-nya dikumpul. Yang ini sudah, coba kumpul benda. Ini cara mengajar. Oh, bukan dikumpul. Sekarang apa namanya? Kelompok visual maju ke depan, presentasikan. Maju semua, nak, maju semua. Jadi nanti Saya dan kelompok visual nama ketua kelompok Firlani, anggota kelompok Firlani, Fitra, Zulfi, Surinus, dan Christopher. Warnailah gambar susunan berikut, berikan nama setiap bagian yang dituju dan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian. 2. Fungsinya menyimpan cadangan makanan dan melindungi udara. Datang, fungsinya merangkul makanan dari akar, tempat tumbuhnya bunga dan buah. Akar terbagi dua jenis, akar tunggang dan akar seragi. Tahun fungsinya melakukan pembersih-bersih. Fungsinya tempat berkembangan biasakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa fungsi dari akar? Fungsi akar akar tunggang dan akar serabut. Benar tidak? Benar. Benar betul? Betul. Fungsinya akar itu benar itu? Fungsinya? Fungsinya. Ya, jadi di sini bertanya apa fungsinya apa? Fungsinya untuk menyerap air dan dalam tanah. Iya, bisa? Bisa. Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak. Apa fungsi buah? Fungsinya buah menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan. Lembar LKPD-nya ibu harus simpan di sini. Nah, sekarang kelompok kinestik. Ayo di sini supaya kelompok visual juga bisa melihat nanti. Ya. Oke. Ya, bisa. Kami dari kelompok kinestik, contoh kelompok misalnya anggota, contoh kelompok Griselda, anggota
Stephen, Rafael, Sandy, Tasya. Anggota Stephen. Anggota Rafael. Anggota Marsha. Amatilah tumbuhan berikut. Berilah nama bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Batang. Fungsi batang mengangkat makanan dari akar dan tempat tumbuhnya bunga dan buah. Fungsi akar untuk menyerap air dalam tanah, menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Fungsi bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Daun dilakukan fotosintesis. Buah, fungsi buah menyiapkan cadangan makanan dan melindungi biji di daun. Apa fungsi daun? Ada yang mau bertanya? Saya. Apa fungsi daun? Melakukan fotosintesis. Masih ada yang mau bertanya? Apa fungsi akar? Untuk menyerap air dari tanah, menopang tumbuhan agar tidak kokoh. Oke, tepuk tangan dulu semua. Sudah apa nih? Sudah. Oke, sekarang silakan duduk di belakang. Oke, masih ada semangatnya? Masih. Oke, semangat, semangat, semangat. Yes, tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, tepuk semangat. Semangat, 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 semangat. Yes. Ulangi satu kali lagi, masih tidak semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, jadi masih punya semangat. Nah, Ibu Guru akan memberikan LKPD masing-masing ya. Jadi dikerja sendiri-sendiri, dikerja individu-individu. Sekarang kerja ini. Dijawab ini. Dijawab ini. Jadi sekarang dikerjakan masing-masing ya. Ya, sekarang kerjakan masing-masing ya.
Oke, sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul nak. Kumpul di depan sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul. KPD-nya dikumpul. Oke, silakan dan KPD-nya kumpul. Silakan. Oke. Oke, sudah? Ya. Jadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru masuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi ya, bagian-bagian tumbuhan. Ya. Jadi Ibu Guru akan menjelaskan bahwa materi yang kita sudah pelajari tadi yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi ada 5 ada berapa bagian tumbuhan? Siapa yang bisa tahu? Oke. Tanah apa yang tidak batang, yang tidak daun, yang tidak bisa bunga, yang tidak buah. Oke, jadi tepuk tangan semua. Jadi, tumbuhan itu memiliki 5 bagian. Nah, yang pertama adalah akar. Siapa yang masih ingat apa definisi akar?
Oke, Berlani. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Oke, jadi akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Siapa yang bisa sebut apa fungsinya? Ya, Oke, Berlani. untuk menyerap air dalam tanah dan menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Oke, jadi untuk menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa bentuk jenis daun? Ada Siapa? Rafael, coba. 4. Coba sebutkan. Daun mirip, daun melengkung, daun jari, daun sedadak. Oke, jadi ada 4 jenis daun. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari tadi? Siapa? Saya. Oke, silakan simpulkan apa yang kita sudah pelajari. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk yang memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi semuanya sudah paham? Sudah? Sudah. Oke, jadi kita menyanyikan lagu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa pimpin kita di depan? Oke, silakan. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ulang lagi satu kali. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, siapa yang bisa pimpin kita masuk di dalam doa? Oke, Randy maju ke depan. Teman-teman yang berdoa, kami bersyukur setelah mengambil segala pekerjaanmu, segala cintamu di surga. Di telah hari ini, mengangkat masuknya, penampungan kesalahan kami, saksikan kesalahan kami silakan. Jangan bakal dan pencobaan, tidak lepaskan hutang yang jahat. Kami telah punya kerajaan dan kuasa dan pengasih sampai selamanya. Amin. Amin. Nah, sekarang berbaris, baru berikan salam. Siapa yang bisa pimpin ke depan, beri salam, baru berbaris nak, berbaris.
Di sini kelompok netizen berbaris di sana juga kelompok netizen. Ada di sini. Siapa yang pimpin masuk? Seluruhnya stop, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Bersalam kepada guru. Selamat siang, Bu. Terus, 3. Terima kasih, Bu. Bersalam kepada guru. Ini